teknisi nyalon mobil Mercy E300, mesinnya mati, ganti ecu, aki dan lain sebagainya, habis 28.900.000. Semua kita pasti berharap bahwa kejadian ini untuk yang terakhir kalinya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti ini. Bayangkan kalau tiap bulan ada kejadian seperti ini. Ganti rugi 28 juta, ganti rugi 28 juta. Sementara profit cuci mobil saya nggak perlu share lah. Kan bisa selesai nanti tempat cuci mobilnya gitu. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, calon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Saya di Rawamangun mau bikin konten YouTube khusus membahas tentang teknisi nyalon mobil Mercy E300, mesinnya mati, ganti ecu, aki dan lain sebagainya, habis 28.900.000. Tapi kenapa kok ada kejadian seperti ini? Ya, ini mungkin ada beberapa faktor yang perlu kita cermati. Kurang teliti, terus mungkin apes, iya. Tapi yang jelas faktor kurang teliti itu memang perlu kita cermati supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti inilah. Pengalaman ganti rugi yang paling besar selama Emos ini berdiri di salon mobilnya itu ya ini. Kalau Anda lihat dan pelajari bisnis cuci dan salon mobil itu, ganti rugi itu biasa sebenarnya. Tapi ya biasanya ya mobil lecet, mobil apa gitu seperti itu. Biasanya ada sih ganti rugi seperti itu. Tapi nilainya nggak sampai jutaan, paling ya satu panel gitu, paling ratusan ribu lah. Dan itu bisa patungan, nanti tetap ada bantuan dari manajemen. Tapi ini benar-benar di luar nurul, jadi benar-benar enggak, pemilik sama sekali tidak toleransi untuk harga ganti ruginya. Pemilik mengklaim sudah membantu, tidak dibawa ke Mercy resmi. Pemilik membawa ke bengkel langganan, gitu kan, bengkel langganan, dan habisnya pun masih 28.900.000, bayangin. Seperti biasa, Musar. Ini bahkan langganan banget beliau yang pemilik Mercy ini. Sering poles di sini, sering salon di sini. Ada beberapa mobilnya, bukan hanya satu. Jadi sudah kenal dekat dengan teknisi, makanya seperti biasa diambil poles total. Harganya dikasih kalau tidak salah itu 3.500.000. Dikerjakanlah mobil itu. Bodinya beres, nggak ada masalah. Interior beres, nggak ada masalah. Kaca beres, pelek beres, nggak ada masalah. Semuanya aman. Saat di mesin, ya mungkin mereka, ini yang saya bilang kurang teliti. Mungkin mereka itu sama lah. Ya udah biasa lah ngerjain mobil Eropa kan sering. Karena jam terbang udah bertahun-tahun ngerjain BMW, Mercy itu biasa. Apalagi mobil-mobil Jepang. Mobil Jepang itu jarang sekali ada kasus-kasus kerusakan mesin itu jarang sekali. Kecuali mobilnya sudah umurnya udah tua, ada 20 tahun, 30 tahun, nah itu kemungkinan ada lah. Kalau mobil-mobil tahun 2000-an enggak lah, karena Mercy ini informasinya itu mobil tahun 2015 begitu Mozart. Dikerjakan seperti biasa, tiba-tiba mati mesin. Informasinya tidak diguyur sih, maksudnya tidak disemprot dengan tekanan tinggi, tidak. Tapi yang jelas dicuci pakai air. Beberapa komponen itu ada yang dicuci pakai air. Air untuk menghilangkan bekas obat. Kan ada obat untuk menghilangkan kerak-kerak pada sela-sela mesin, ruang-ruang mesin. Nah, itu dibersihkan pakai air. Kemudian pertama masih nyala. Kedua dibawa ke tempat poles, mau dipanasin untuk pengerjaan interior begitu. Dipanasin nggak nyala. Bersihin lagi tuh mesin, semprot pakai angin lagi, informasinya sudah nggak mau nyala. Karena pemilik ini tahu dan kenal dengan teknisi, beliau respon dengan
Baik dong, ya udah nggak apa-apa, nanti saya benerin, saya bawa ke tempat bengkel langganan saya. Setelah semuanya dibenerin, pemilik itu mengkonfirmasi harga dan habisnya itu setelah barang itu dibeli semua. Jadi barangnya setelah dibeli, totalnya itu dikirim. Harganya ya seperti yang saya bilang tadi, 28.900.000. Kita negosiasi kiri kanan nggak bisa lagi. Pokoknya harus dibayarkan. Paling lambat hari ini. Pokoknya harinya udah ditentukan. Paling lambat itu harus sudah dibayarkan. Kita negosiasi. Dari manajemen bernegosiasi pengen kebijakan lah. Kita juga punya rekanan bahwa perangkat yang katanya harus diganti itu bisa dibeneri sebenarnya. Dan itu paling banyak memerlukan uang sekitar 3 jutaan. Gitu. Tapi bisa dibeneri, bisa. Hasilnya bagus, bagus. Bagus seperti semula lah. Udah kita negosiasi, tidak bisa. Tidak bisa dinegosiasi. Minta ganti baru, Aki minta ganti baru, semuanya minta ganti baru. Ya, dengan negosiasi yang alot sampai ya jam malam lah, itu tetap tidak bisa solusi. Ya udah, akhirnya kita mau tidak mau dengan susah payah kita kasih transfer. Jadi Emoser, setelah kita transfer, pertama kita bisa negosiasi nih, negosiasi masalah nominal transfernya, tempo waktu transfernya, bukan nominal harganya bisa dinegosiasi, tidak bisa, karena kita sudah ke bengkelnya langsung dan pihak bengkel itu sudah mengkonfirmasi bahwa harganya memang sudah segitu. Ya wes, nggak apa-apa ya, udah seperti ini. Ya udah kita nego deh Pak, kita bayar 10 juta dulu bagaimana? Tidak bisa. Maksudnya setelah 10 juta yang 18.900.000 itu bisa dibayarkan mungkin 4 kali atau 3 kali. Tidak bisa. Di malam itu juga atau besok paginya baru bisa ditransferkan itu sekitar beliau itu mintanya 18.900.000 ditransferkan. Minta 18.900.000, ya udah owner dengan kebijakannya itu mentransfer 18.900.000. Kita berharap setelah itu yang 10 juta bisa dinego 2 bulan terakhir lah. Jadi di awal bulan Oktober sama awal bulan November gitu. Tidak bisa, harus dibayarkan awal bulan Oktober. Kalau kita pelajari kasus ini, sebenarnya kita mau cari yang salah juga, siapa lah yang salah? Karena ya mau nggak mau kita sebagai bisnis penyedia jasa, customer tetap nggak mau tahu. Ya memang nggak mau tahu ya nggak apa-apa, karena mobil saya masuk nyala kok, bunyi kok, tapi tahu-tahu semua ya ini yang rusak, ini yang rusak, ini yang rusak. Dan artinya ketika kita negosiasi tidak bisa mentok, ya itu memang kebijakan pemilik kendaraan itu memang tidak bisa negosiasi. Jadi makanya kami dari manajemen sudah ciptakan sistem ya bagaimana supaya nanti bisa berjalan, dan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini saya sudah ciptakan sistem. Kita akan lihat nih tempat polesnya di mana, karena ini memang luar biasa sih kalau menurut saya, angka yang fantastis untuk pergantian. Karena kalau dibelikan motor PCX ini sudah dapat 1 tapi kita ganti rugi dengan mobil Mercy yang rusak. Jadi yang saya bagikan itu saja mungkin informasinya, bahwa apa yang kita mau ambil dari kasus ini. Ya, semua kita pasti berharap bahwa kejadian ini untuk yang terakhir kalinya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti ini. Bayangkan kalau tiap bulan ada kejadian seperti ini. Ganti rugi 28 juta, ganti rugi 28 juta. Sementara profit cuci mobil, saya nggak perlu share lah. Kan bisa selesai nanti tempat cuci mobilnya gitu. Jadi sebagai manajemen kita juga harus menyiapkan antisipasi supaya tidak sering terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini angkanya fantastis sekali dan ya sangat mengganggu lah ke depan operasional. Karena bagaimana, saya mau jelaskan sistemnya seperti ini. Jadi manajemen itu tidak serta-merta membiarkan begitu saja. Karena kalau Emoser lihat video saya sebelumnya yang saya wawancarai si Ahmad yang kerja di cucian mobil lain, itu di luar sana dia misalnya ada rusak, ada apa, itu semua diserahkan karyawan. Tapi di Embos tidak. Di Embos ada kebijakan dari manajemen itu sekian persen, artinya cukup lah 30%.
membantu. Jadi misalnya ada kerugian 1 juta, 300-nya dari manajemen, yang 700 nanti dibagi kru dan teknisi gitu. Jadi mereka patungan itu nggak seluruhnya 100% gitu. Nah, dari kejadian-kejadian ini kita juga berharap mengantisipasi nih Mas, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan apa? Ya kita ciptakan ini itu. Jadi tetap hati-hati ini sebagai pelaku usaha cuci mobil di manapun kita berada. Bahwa saya yakin bahwa kita semua yang ada di cuci mobil pasti pernah ganti rugi lah apapun. Nanti kalau Anda itu bisa komen-komen deh di bawah. Pernah punya pengalaman apa di cuci mobil, ganti apa, nabrak atau bagaimana, itu nanti pasti, udah pasti. Jadi dari ini kenapa kita share di YouTube-nya Emos Jakarta, supaya jadi pelajaran tuh. Kita mau bahas semua tentang cuci mobil di sini. Jadi tidak ada ditutupi, yang ini ditutupi, yang ini diekspos, enggak. Semuanya kita bahas. Tujuannya apa? Supaya mengedukasi kita, supaya kita tahu bahwa ini loh resiko yang dihadapi, ini antisipasinya. Cara mengantisipasinya seperti apa? Itu sebenarnya kebijakan dari manajemen, lebih pada pengelolaan, lebih pada manajemen atau kebijakan owner gitu. Itu cara mengantisipasinya. Makanya Emos mungkin berbeda dengan cucian yang lain cara mengantisipasi hal ini, tapi nggak apa-apa, it's okay. Tapi semua kita harus antisipasi. Begitu Emos Arya, sampai jumpa video-video Emos selanjutnya. Dan kalau Anda mau request bikin video, silahkan tulis di kolom komentar. Emos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.